Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran secara online atau secara daring, masih di channel rifanfajrin.com, belajar dan berbagi bersama. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas soal evaluasi 4 ya. Soal evaluasi 4 atau soal evaluasi tema 5 subtema 4 atau subtema cuaca, musim dan iklim. Mari kita mulai saja, kita kerjakan bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Namun jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, siswa-siswiku kelas 3 serta teman-teman semuanya, kita mulai dari soal PPKN. Soal yang nomor 1, bekerja sama dilakukan tanpa mengenal titik-titik ya. Apakah A, tanpa mengenal sopan santun? Ini salah ya, harus dengan sopan santun. Yang B, keberagaman. Atau C, tanpa mengenal perilaku baik ya. Jawabannya tentu saja adalah yang B ya, tanpa mengenal keberagaman. Artinya dalam bekerja sama harus kita kesampingkan semua perbedaan yang ada, entah itu perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, hingga perbedaan kesenangan ya atau hobi ya, kita kesampingkan ya. Walaupun berbeda-beda suku, walaupun berbeda-beda agama, kita tetap bisa untuk bekerja sama. Nomor 2, permasalahan dalam keberagaman hanya akan menciptakan titik-titik. Apakah A, permusuhan, B, persatuan, C, kebaikan? Jelas ya, permasalahan yang timbul adalah permusuhan ya. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3, kita melakukan kerjasama dengan penuh rasa titik-titik. Apakah A, penuh rasa malas, B, tanggung jawab, atau C, terpaksa ya. Kita melakukan kerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Nah, selain tanggung jawab, kita lakukan kerjasama dengan penuh rasa ikhlas ya, penuh rasa gembira ya, senang hati. Jangan sampai kita bekerja sama tapi dengan terpaksa atau dengan rasa malas, ogah-ogahan ya, ini, atau tidak ikhlas ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam bekerja sama, semua anggota memiliki titik-titik yang penting. Apakah memiliki peran yang penting, memiliki kesenangan yang penting, atau kebaikan yang penting? Nah, ini yang tepat adalah memiliki peran yang penting ya dalam bekerja sama. Kita ambil satu contoh ya, misalnya ketika kita bekerja sama di lingkungan rumah kita, misalnya kita bekerja sama membersihkan rumah ya, maka kalau kita mengepel ya, adik kita memegang sapu ya, menyapu atau memegang kemoceng atau sulak ya, membersihkan debu-debu ya. Itu pada intinya semuanya memiliki peran yang penting ya. Begitu juga dalam bekerja sama di sekolah ya, kita tidak boleh menganggap wah tugas kita yang paling hebat ya, tugas kita yang paling penting ya, tugas kita yang paling berat ya. Semua peran itu penting ya, dan peran itu dibagi menurut ini kemampuan masing-masing ya. Kita jangan sampai peran yang kita ambil ya, tugas yang kita ambil itu lebih ringan daripada adik kita ya, jangan sampai. Kita sebagai kakak atau sebagai orang sebagai anak yang lebih besar harus mengambil peran yang lebih berat daripada adik kita ya. Adik kita lagi masih kecil ya, lagi belajar untuk bekerja, lagi belajar untuk membantu membersihkan rumah ya, kita kasih tugas yang ringan-ringan dulu, yang penting dilakukan dengan senang hati. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Bangsa Indonesia harus bersatu untuk kepentingan, nah ini untuk kepentingan bersama ya, untuk kepentingan bersama, boleh untuk kepentingan bersama atau bahkan untuk kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri ya, atau untuk kepentingan orang banyak, boleh. Lanjut,
Nomor 6, contoh bekerja sama di dalam keluarga. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya. Contoh bekerja sama di dalam keluarga adalah ya, membersihkan rumah, itu yang paling gampang ya, atau memasak bersama boleh. Oke, lanjut ke soal nomor 7, soal bahasa Indonesia. Musim dapat diamati berdasarkan waktu titik-titik, apakah A bulanan, B harian, atau C tahunan. Ini yang tepat adalah bulanan ya, karena Indonesia ini, misalnya di Indonesia ya, punya dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau atau musim panas ya, musim kemarau atau musim penghujan. Nah, itu diamati dalam waktu 6 bulan ya biasanya ya. Dalam setahun ini ada dua musim, penghujan atau kemarau ya. Kalau harian itu mengamati cuaca ya, mungkin pada pagi hari cuaca cerah, pada siang atau sore hari sudah hujan itu. Nah, kalau tahunan itu adalah iklim ya, untuk pengamatan iklim di suatu daerah ya. Iklim itu bisa terjadi sangat lama ya, iklim tropis ya. Iklim tergantung pada ini, letaknya suatu daerah di permukaan bumi ya. Kalau di Indonesia ya, ini saya kasih contoh di Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa ya, dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Ini garis khatulistiwa itu adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan. Nah, di Indonesia ini karena dilewati oleh garis khatulistiwa itu memiliki iklim tropis ya, iklim tropis. Nah, itu waktunya sangat lama ya, kira-kira 30 tahunan ya, 30 tahunan. Itu tergantung, sekali lagi tergantung dari letak daerah di permukaan bumi itu. Nah, kalau bergeser ini bisa terjadi perubahan iklim, tapi kalau ya tidak bergeser ya, saya kira tidak terlalu banyak bergeser, maka dari dulu sampai sekarang Indonesia masih beriklim tropis ya. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya di kesempatan yang lain insya Allah. Oke, sekarang nomor 8, pengamatan titik-titik dapat dilakukan dalam waktu tahunan. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya, iklim ya. Oke, lanjut ke nomor 9, musim yang tidak terjadi di wilayah iklim subtropis adalah titik-titik. Apakah musim gugur, musim dingin, atau musim kemarau? Nah, ini musim kemarau ya. Kemarau itu ada di wilayah yang beriklim tropis ya, musim kemarau dan penghujan seperti Indonesia. Nah, yang di iklim subtropis itu adalah negara-negara yang memiliki atau yang mendapat sinar matahari lebih sedikit daripada negara-negara yang berada itu di sekitar garis khatulistiwa itu yang memiliki iklim tropis ya. Nah, iklim subtropis itu tidak mendapatkan sinar matahari sebanyak negara-negara yang beriklim tropis. Nah, di subtropis itu sendiri ada 4 musim ya, ada musim gugur, ada musim salju ya, ada musim salju, kemudian ada musim panas, dan ada musim semi. Oke, lanjut ke nomor 10, garis titik-titik membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Ini sudah saya sebutkan tadi ya, garis khatulistiwa atau garis ekuator ya ini. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa ya, dan kota di Indonesia yang tepat dilalui oleh garis khatulistiwa ada di Kalimantan, yaitu kota Pontianak ya. Oke, sehingga Indonesia ini memiliki iklim tropis. Nah, lanjut ke nomor 11, musim hujan hanya terjadi di wilayah dengan iklim tropis ya, seperti di Indonesia. Contohnya di Indonesia. Kemudian nomor 12, perilaku sapi saat akan menghadapi cuaca buruk adalah titik-titik. Nah, ini sapi ini kalau jadi gini. Jadi cuaca itu bisa diamati dengan cara kita melihat perilaku hewan ya. Kalau cuaca cerah, cuacanya sangat bagus ya, itu salah satu tandanya adalah burung-burung itu terbang sangat tinggi. Nah, terbang tinggi itu tanda kalau cuaca cerah. Kalau cuacanya mau terjadi cuaca buruk, misalnya terjadi hujan badai, maka burung-burung ini akan terbang rendah. Nah, selain burung ada hewan-hewan lain seperti domba atau sapi ya. Nah, ini
sapi kalau menghadapi cuaca buruk dia akan banyak bergerak ya, banyak bergerak. Saya tuliskan dulu, banyak bergerak dan banyak makan. Dan banyak makan, ini banyak bergerak dan banyak makan. Itu kalau sapi karena firasat hewan itu lebih peka ya, hewan itu lebih peka ya menghadapi perubahan cuaca. Nah itu maka hewan itu bisa diamati perilakunya. Nah gitu. Jadi kalau cuaca buruk sapi akan banyak bergerak dan banyak makan. Kalau domba misalnya, domba atau kambing itu mereka akan berkumpul ya. Kalau akan terjadi cuaca buruk itu domba akan berkumpul dan seolah-olah saling melindungi ya, saling melindungi gitu. Nah itu salah satu perilaku hewan yang bisa kita amati untuk memprediksi atau memperkirakan terjadinya cuaca. Lanjut ke soal nomor 13, soal matematika ya. Perhatikan gambar di samping, ini pengurangan pecahan. Jawaban yang tepat adalah titik-titik. Mari kita lihat pada segitiga di sebelah kiri atau segitiga yang pertama. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini 4 per berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 per 6 ya nilainya. Kemudian yang segitiga yang sebelah kanan itu 1, 2. Berarti 2 per 6. Nah gambarnya seperti ini ya. Nah kita coba kita kurangkan dulu. 4 kurangi 2 itu 2, penyebutnya tetap ya, karena penyebutnya sama kita tulis saja per 6. Nah mana yang senilai dengan 2 per 6? Nah ini jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut ke nomor 14. Gambar yang tepat untuk melengkapi pengurangan di bawah ini adalah titik-titik. Nah, gambar yang tepat ya, kita ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 160 ya. Gambar yang tepat. Nah di sini ada pecahan yang bernilai 1, 2, 3, 4. 4 per berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 per 8 ya. Kita kurangkan dengan ini 1, 2 per 8 ya. 2 per 8. Jadi ini gambar yang masih kosong ini kita cari ya. Oke, yang senilai dengan 2 per 8 berarti ya, berarti yang ini ya, berarti yang bukan, kita cari yang tepat. Oh di sini, ini sebelah kini, jadi sebelah paling kanan ya, jadi ini nanti kosong. Kemudian yang di sebelah sini ini nanti juga kosong, berarti tinggal ini yang B ya, yang B ya, karena tadi yang tengah ini dikurangi ya, dikurangi berarti kita hapus. Ini tadi awalnya di sini ada warnanya, kita hapus karena dikurangi. Kemudian yang sebelah paling kanan ini kita hapus juga ya. Jadi gambar yang tepat adalah gambar yang B. Kalau nilainya semuanya adalah bernilai ini, semuanya bernilai 4 per 8 ya. Oke, semuanya bernilai semuanya bernilai 2 per 8 ya. Lanjut ke soal nomor 15. 23 per 11 dikurangi 7 per 11 ya. Ini berarti kalau pecahan seperti ini ya, kalau penyebutnya sudah sama, ini kita tuliskan penyebutnya dulu. Kita tinggal kurangkan pembilangnya. 23 dikurangi 7 itu hasilnya adalah 16 ya. Jadi jawabannya tepat adalah 16 per 11. Oke. Selanjutnya nomor 16, tentukan pasangan pembilang untuk titik-titik per 20 dikurangi titik-titik per 20 sama dengan 6 per 20. Jadi kita tinggal menentukan pembilangnya ya. Jadi manakah di antara pasangan bilangan ini yang nilainya 6 ya bila dikurangkan. 14 dikurangi 7 itu nilainya 7 ya, tidak tepat. Yang nomor yang B, opsi jawaban yang B, 20 dikurangi 4 itu 16 ya, kurang tepat ya. Kalau yang C, 19 dikurangi 13 itu sama dengan 6, jadi tepat ya. Jadi ini 19 per 20 dikurangi 13 per 20 sama dengan 6 per 20 ya. Lanjut ke soal matematika yang isian. Oke, nomor 17 per 9 dikurangi 8 per 9.
Ini berarti penyebutnya sudah sama ya, kita tinggal kurangkan pembilangnya. 17 dikurangi 8 itu sama dengan 9, jadi 9 per 9 jawabannya. Lanjut ke soal nomor 18. Titik-titik dikurangi 11 per 20 sama dengan 4 per 20. Oke, ini pasti penyebutnya per 20 ya, jadi kita tinggal tentukan pembilangnya, nilai pembilangnya. Jadi kalau titik-titik dikurangi 11 itu sama dengan 4, maka titik-titik ini bisa kita tentukan atau bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan 11 dan 4. 11 ditambah 4 sama dengan 15 ya. Pas kan, 15 dikurangi 11 itu sama dengan 4. Pembilangnya ya, kalau penyebutnya tetap per 20. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 18 adalah 15 per 20. Oke, selesai ya. Kita lanjut ke soal SPDP nomor 25. Sebelum membuat boneka, kita membuat titik-titik terlebih dahulu. Apakah A jahitan, B aksesoris, C pola? Jawabannya adalah pola ya, membuat pola terlebih dahulu. Pola itu ya semacam rancangan ya, begitu ya. Oke, lanjut ke nomor 26. Teknik menjahit pada gambar di samping disebut titik-titik. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Apakah A tusuk jarum, B tusuk veston, atau C tusuk jelujur ya. Ini namanya tusuk veston ya, seperti ini. Kalau jelujur itu ya lurus ya, lurus terus begitu. Kalau tusuk jarum ini bukan merupakan nama tusuk ya dalam keterampilan menjahit ya. Nah, tusuk veston ini biasa digunakan untuk membuat boneka ya, entah itu boneka berbentuk kata atau boneka berbentuk kupu-kupu dari kain flanel. Lanjut ke nomor 27. Bahan berbentuk serat pengisi tubuh boneka agar padat adalah titik-titik. Apakah A dakocan, B dakon, atau C dakron? Nah, ini jawaban yang tepat adalah dakron ya. Ini namanya hampir sama tetapi maknanya berbeda, artinya berbeda. Kalau dakon ini main dakon yang sebuah permainan di Jawa ya, atau congklak, main congklak. Oke, nomor 28. Kain titik-titik digunakan sebagai bahan untuk membuat boneka kata. Nah, ini kain flanel yang sudah saya sebutkan tadi, nomor 26. Ini namanya kain flanel ya, bukan kain selendang, bukan pula kain putih. Kalau putih ini kan hanya warna ya. Nah, kain flanel ini bisa berwarna hijau ya, bisa berwarna macam-macam ya. Oke, tapi jenisnya namanya kain flanel yang biasa digunakan untuk membuat boneka. Lanjut nomor 29. Salah satu aksesoris untuk membuat boneka kupu-kupu adalah titik-titik. Nah, aksesorisnya banyak sekali, ada mata, kemudian ada antena ya, ada sayap dan sebagainya. Yang saya tulis mata aja ya, mata boneka. Ini salah satu aksesoris untuk membuat boneka kupu-kupu. Lanjut ke nomor 30. Boneka yang digunakan untuk membuat antena kupu-kupu. Nah, ini untuk membuat antena kupu-kupu kita bisa gunakan ini ya, boneka putih ya, putih benang. Kalau putih benang, putih bunga, putih bunga. Jadi putih bunganya berbunyi seperti ini ya, berbentuknya seperti ini. Kita bisa gunakan untuk membuat antena pada boneka kupu-kupu. Oke, sudah selesai ya, 30 soal kita bahas kecuali soal PJOK ya. Untuk soal PJOK biar dibahas atau disampaikan oleh guru mata pelajaran PJOK. Oke, kita sudah selesai untuk evaluasi 4 ya. Jadi pembelajaran tema 5 sudah selesai. Kita lanjutkan besok ke pembelajaran tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Terima kasih sudah menyimak materi ini, sudah belajar bersama. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita bersama. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Mari kita akhiri, jangan lupa berdoa setelah belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.